2 bulan ya. Baik, hukum ketenagakerjaan pengampunya semester ini dengan saya Setio Pamungkas. Nah, saat ini saya sebagai dosen pengampu juga menjadi mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya akan melakukan kombinasi perkuliahan antara secara teori dengan secara praktek ya. Nah, hukum ketenagakerjaan kita laksanakan di hari Selasa dan hari Kamis, dilaksanakan masih melalui virtual conference ya, melalui Zoom meeting. Setiap link akan disertakan di dalam jadwal siasat atau melalui ketua kelas kalau misalnya nanti ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki atau di match ulang gitu ya, nanti ketua kelas yang akan menyampaikan. Nah, kelas ini nanti akan dipimpin ketua kelasnya oleh Indah Aulia ya, saya minta tolong bantuannya. Nah, karena masih kuliah online maka kita kuliahnya menggunakan Zoom meeting. Saya prefer ke Zoom dulu, nanti kalau misalnya ada hal-hal tertentu kita ganti ke virtual meeting yang lain, aplikasi yang lain, nanti kita perbincangan, kita diskusikan. Karena kuliahnya cukup cepat, seminggu 2 kali, di semester yang dulu namanya semester pendek, sekarang namanya semester antara. Nah, selalu video on ya, kuliah dengan saya. Upayakan videonya on. Nanti kalau misalnya teman-teman terhambat atau lemah sinyal, tolong sampaikan. Kalau misalnya tidak bisa on, setidak-tidaknya selama setengah jam teman-teman bisa hidupin video. Nah, kemudian username gunakan name kemudian nama depan ya, minimal nama depan. Kalau misalnya tidak menggunakan ini sifatnya wajib, silakan teman-teman gunakan username ini. Kalau sudah masuk kemudian rename di aplikasi itu bisa di rename. Kalau tidak nanti bisa di kick out sama hostnya. Bisa saya, bisa ketua kelas. Nah, karena kuliahnya virtual, maka nanti ada absensi ya, melalui presensi di siasat atau formulir Google Form, atau nanti pakai mekanisme link absensi menggunakan absensi online ya. Nanti ada petunjuknya, bisa melalui Zoho, bisa melalui Google Form. Catatannya adalah karena ada kewajiban buat kami staf pengajar untuk menyampaikan minimal 80% dari waktu perkuliahan, teman-teman harus hadir 80%. Kalau kurang dari 80% dinyatakan tidak berhak mendapatkan nilai alias E. Jadi setiap pertemuan kita nanti akan ada absensi 2 ya, absensi melalui siasat dan absensi melalui form online yang nanti akan disediakan. Nah, untuk semester ini form online-nya nanti kita akan sediakan selama perkuliahan berlangsung sebanyak 16 kali pertemuan ya. Duanya TTS dan TAS. Nah, untuk itu teman-teman wajib untuk memperhatikan benar, dan kalau misalnya ada link absensi agar tetap dipenuhi. Nah, oke, itu singkatnya tentang mekanisme perkuliahan dengan saya. Nah, kalau materi perkuliahan ya, kita akan belajar mengenai hukum ketenagakerjaan. Nah, kalau hukum ketenagakerjaan ini bagian dari perkuliahan di Fakultas Hukum. Kita kuliah ini tujuannya adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang nanti kalau kita ada di dunia kerja, kita mau lihat dari sisi hukum apa-apa saja yang kemudian menjadi perhatian kita sebagai sarjana hukum, terutama ya dalam hal kita mengadakan hubungan kerja dengan
subjek atau orang lain. Hukum ketenagakerjaan menjadi penting sekarang karena menjadi salah satu isu yang cukup banyak dibahas gitu ya dalam perkembangan tata hukum di Indonesia ya. Apalagi sekarang ini kita sedang panas-panasnya membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu isu yang paling santer gitu, paling sering dibahas adalah berkaitan dengan perubahan Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, jadi di Fakultas Hukum Ketenagakerjaan salah satu mata kuliah yang nantinya akan mendorong kita semua mahasiswa Fakultas Hukum dan nanti ketika lulus kita tahu ya secara teoritis maupun secara praksis apa-apa yang kita perlu ketahui bahkan harus kita kuasai sebagai sarjana hukum. Nah, hukum ketenagakerjaan juga menjadi bidang hukum yang populer ketika kita masuk sebagai legal officer di suatu perusahaan ya. Salah satunya di bidang personalia yang kita perlu untuk bisa mengetahui tentang perkembangan hukum ketenagakerjaan, bagaimana mengadakan hubungan kerja dengan orang lain, bagaimana mengatur waktu kerja, bagaimana cara memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Maka pada mata kuliah ini sekalipun kita hanya berlangsung selama 2 bulan dalam 16 kali pertemuan, nanti kita akan bicara, berdiskusi banyak tentang perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, hal-hal yang kita bahas nanti terkait dengan apa makna dimensi hukum ketenagakerjaan. Baik sifatnya, baik hakikatnya, bagaimana perkembangan dari dulu sampai sekarang di Indonesia, dan apa yang menjadi sumber-sumbernya. Kemudian yang banyak dibahas adalah terkait dengan hubungan kerja. Ini bagian dari hukum ketenagakerjaan yang menjadi landasan penting adanya hukum ketenagakerjaan. Jadi kalau hukum ketenagakerjaan itu ada karena adanya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Kalau dalam istilah yang dahulu digunakan adalah hubungan antara majikan dengan buruh. Nah, istilah-istilah itu kemudian berkembang dalam hubungan kerja yang di sana itu mencerminkan adanya relasi antara pekerja dengan pengusaha. Definisi dan bagaimana hukum itu terbentuk, apa saja yang diatur, dan apa saja di Indonesia yang diberikan perlindungan secara khusus terhadap hubungan kerja ini. Oh iya, hukum ketenagakerjaan menjadi suatu bagian dari hukum perdata yang sifatnya khusus, ya, yang diatur secara tersendiri di luar KUH Perdata, ya, yakni Undang-Undang 13 tahun 2003 yang kemudian terakhir dirubah dengan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi dia menjadi perdata yang sifatnya khusus, sehingga kalau khusus pasti ada mekanisme upaya hukum yang berbeda dengan kebanyakan hukum perdata secara umum. Ada hukum acaranya sendiri, ada hukum formilnya sendiri yang dibuat ini melalui Undang-Undang 2 2004. Nanti kita akan belajar kalau perdata, KUH Perdata secara umum penegakannya adalah melalui HIR ya. Hukum acara perdata. Nah, kalau Undang-Undang Tenaga Kerja nanti penegakannya melalui Undang-Undang 2 2004 tentang PPHI. Itu yang disebut sebagai hukum acaranya. Nah, kita akan melihat bahwa secara substansial hubungan kerja mendasari terbentuknya hukum ketenagakerjaan. Nah, kemudian dalam hubungan kerja itu selalu dimulai dengan perjanjian kerja. Maka kita akan bahas secara khusus mengenai perjanjian kerja yang mengawali semua hukum yang sifatnya otonom antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan atau di tempat kerja. Nah, siapa yang kemudian berhak untuk melakukan perjanjian kerja, bagaimana itu keabsahannya, dan bagaimana isi serta cara mengakhirinya. Nah, ini biasanya sering jadi pembahasan ketika kita masuk ke dunia kerja, status hukum saya apa, hubungan saya dengan perusahaan. Nah, itu dilihat dari perjanjian kerja. Ya. Terus, nah di tempat kerja ada yang disebut sebagai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja. Ada dua yang
yang akan kita bahas, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Apa-apa aja yang diatur di dalamnya, apa tujuannya, bagaimana kedudukannya dalam hukum ketenagakerjaan. Karena mengingat bahwa peraturan perusahaan ini dibuat oleh pengusaha, sementara perjanjian kerja bersama dibuat bersama-sama antara pekerja dengan pengusaha, ya, pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja. Nah, terus, ada hal yang menarik yang diatur secara mandiri oleh pekerja dengan pengusaha, yang disebut sebagai syarat kerja, yang nantinya secara implementatif itu diatur di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama. Secara implementatif itu bisa mengatur hal-hal yang sifatnya lebih lanjut dari undang-undang, atau hal-hal tertentu yang diatur secara tersendiri, yang disepakati oleh pekerja dengan pengusaha. Nah, ini sering juga menjadi isu hukum yang sering dibahas di dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Nanti kita akan bahas. Nah, yang sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia juga penting untuk kita simak, ya, kita cermati secara intens, ya, dalam perkuliahan ini, karena kita akan tahu bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap relasi antara pekerja dengan pengusaha melalui sistem pengupahan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman juga seringkali mendengar kalau ada demo itu ada yang mengatakan tolak upah murah. Nah, tolak upah murah ini kemudian kenapa disebut upah murah? Nah, kita bisa melihat nanti salah satu bagian dari perkuliahan ini yang nanti akan membahas mengenai kenapa pengupahan menjadi penting dalam hukum ketenagakerjaan. Kemudian jaminan sosial. Nah, kita sering kan ya ketemu dengan asuransi sosial yang disebut jaminan sosial, yang teman-teman sekarang pasti sudah punya. Nah, salah satunya BPJS Kesehatan. Nah, nanti kita akan membahas tentang jaminan sosial di bidang hukum ketenagakerjaan. Ada dua, ya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Apa perbedaannya? Apa hal-hal yang sifatnya wajib? Nanti kita akan lihat. Hak dasar lainnya di hubungan antara pekerja dengan buruh, diantaranya keselamatan kerja, kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan bagaimana menyusun hak-hak tertentu yang diatur secara kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Itu bisa dibahas. Terus, kita akan mengenal adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di tempat lain di luar Indonesia. Nah, disebutnya sebenarnya secara undang-undang itu disebut sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Nah, untuk kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya pekerja migran itu dikelola di Indonesia, baik sejak dia belum berangkat, selama dia melaksanakan pekerjaan di luar negeri, dan ketika dia sudah melaksanakan pekerjaan itu dan kembali lagi ke Indonesia. Bagaimana negara memberikan landasan perlindungan hukum terhadapnya. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai sengketa hubungan industrial. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa ada hukum yang sifatnya material dan hukum yang sifatnya formil, yakni Undang-Undang Tenaga Kerja ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini di dalam kerangka hukum, tata hukum Indonesia itu disebut sebagai perdata khusus, maka ada hukum acara yang sifatnya khusus. Ada mekanisme upaya hukum yang diatur secara tersendiri, yang sifatnya spesial, istimewa. Nah, di sana kita bisa melihat ada yang namanya alternative dispute resolution dalam sengketa hubungan industrial, sengketa hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Kemudian ada kewajiban acara yang dikelola melalui pengadilan hubungan industrial. Nanti kita akan melihat bagaimana mekanismenya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalam ranah hukum ketenagakerjaan.
Dan selain 10 topik ini, maka kita nanti akan lebih banyak diskusi mengenai isu-isu terkait perkembangan hukum ketenagakerjaan. Yang kita akan pelajari nanti kan pasti akan berimplikasi pada sifat-sifat aplikatifnya. Ya. Bagaimana membangun suatu peradaban hukum yang arasnya praktikal di bidang ketenagakerjaan. Nah, nanti tugas teman-teman akan banyak menggali informasi tentang praktek-praktek hukum ketenagakerjaan. Oke, itu topik-topik yang akan kita bahas pada perkuliahan hukum ketenagakerjaan. Kemudian, topik-topik ini bisa kita gali informasinya dalam literatur. Nah, ada banyak literatur. Saya tidak akan mewajibkan satu literatur yang pasti, tapi setidak-tidaknya teman-teman memiliki satu panduan literatur yang bisa menjadi bahan untuk belajar. Ya, bisa menjadi patokan bagaimana perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, ada dua sih yang menarik ya. Ya, buku-bukunya Asri Wijayanti dengan Agus Mida. Ya. Tapi mungkin ada banyak yang baru, yang penyesuaiannya yang bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman. Nah, semua literatur ini silahkan teman-teman pelajari secara mandiri. Nanti kita akan bahas setiap diskusi, mungkin teman-teman bisa memberikan gambaran. Apalagi kalau misalnya ada tugas-tugas tertulis, silahkan literatur-literatur itu menjadi sumber-sumber referensi. Nah, tuh, silahkan saya bebaskan, termasuk jurnal dan lain sebagainya itu juga penting ya. Oke. Terus instrumen penilaian. Resensi 20%. Sekalipun hanya 20%, setidaknya teman-teman memenuhi 10 dari 14 kali pertemuan. Loh, kok cuma 10, Pak? Kan kita ada 16, karena yang 2 itu TTS dan TAS. Ya. Paling tidak 10 kali mengikuti pertemuan. Minimal. Kalau tidak mengikuti pertemuan, tolong sampaikan permohonan izin kepada minimal kepada ketua kelas. Kalau misalnya kepada saya itu suka sungkan nih. Tapi kepada ketua kelas biasanya oke-oke aja. Ya. Nah, jumlah kehadiran nanti akan dibuktikan melalui absensi, siasat dan link absensi yang nantinya akan diberikan. Oh, Pak, kalau kurang dari 10 kali gimana? Ya, kalau ada alasan yang bisa diterima, ya itu bisa kita carikan solusi ya. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi minimal 10 kali, saya sekalipun ikut TTS dan TAS, ya, saya tidak akan berikan nilai. Jadi saya keep nilainya. Oke. Terus itu terkait absensi. Tes ada 2 ya, TTS dan TAS. Bobot nilainya 30% semua. Ya. Kalau tidak mengikuti maka jelas itu nilainya E, salah satu di antaranya. Dan tidak akan ada tes susulan, ya, baik TTS maupun TAS ya, tidak ada. Nah, di luar itu ada tugas-tugas terstruktur. Nanti kalau misalnya ada tugas yang memang harus disusun secara tertulis maupun tidak tertulis, nanti akan diberikan link untuk mengumpulkan tugas ya. Dan tidak ada tugas susulan. Nah, ya, kalau tugasnya harus dikumpul besok ya silakan kumpul besok. Kalau tidak dikumpul ya udah biarin, lewatkan tugas itu. Oke. Terus apa lagi ya? Oke, nilai-nilai. Karena totalnya adalah 100%, maka nilai A akan diperoleh minimal kalau teman-teman mendapatkan angka kualitasnya itu 86 ke atas.
dan seterusnya ke bawah ya. Kurang dari 55 poin maka nilainya E. Plus kalau misalnya tidak ikut TTS jelas nilainya E, tidak ikut TAS jelas nilainya E. Kalau tidak mengikuti perkuliahan sebanyak minimal 10 kali jelas itu juga nilainya E. Saya kira itu di dalam mekanisme perkuliahan hukum ketenagakerjaan. Ada pertanyaan? Saya juga minta tolong bantuan ketua kelas nanti untuk bisa merekap absensi. Jadi semester berakhir saya bisa mendapatkan rekap absensi dari ketua kelas. Ada pertanyaan? Terkait mekanisme perkuliahan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah bisa kita akhiri sampai di sini. Tenang, setiap perkuliahan ada recordnya. Jadi kalau misalnya saya cek absensinya, saya juga pasti cek recordnya. Terima kasih teman-teman, Melinda, Tenny, Yusuf, Farid, Alfarizi, Novanda, Muhammad Ardiansyah ya, Fabian Fadel, Indah, Aditya, Iskia, Azalia Lana, Aletea, Rifki, Ayu, dan Aulia, serta Ravena. Terima kasih perkuliahan kita pertama minggu ini. Kita akan start kuliah substansinya minggu depan di hari Kamis jam 7 sampai dengan jam 9. Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Terima kasih. Jumpa lagi hari Kamis jam 7 pagi. Terima kasih Pak Setio. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.